Nuyanan selaku anggota DPRD Kota Tual, Anda cukup kritisi, memberikan apresiasi namun kritisi dan saran yang cukup banyak kepada Pansus LKPJ Wali Kota Tual tahun 2019 tadi. Apa yang menjadi titik berat alasan sehingga kritisi-kritisi yang cukup tajam itu Anda sampaikan dalam persidangan tadi? Baik, jadi yang pertama memang LKPJ ini kan adalah siklus APBD ya. Dan LKPJ itu sendiri itu adalah sebuah peraturan daerah, dan LKPJ yang sesungguhnya ini kan merujuk pada baik itu peraturan pemerintah nomor 13 maupun Permendagri 38 terkait dengan pedoman penyusunan APBD tahun 2019. Lalu dalam pelaksanaannya DPRD melalui surat keputusan pimpinan DPRD membentuk pansus. Pansus ini adalah alat kelengkapan DPRD yang sifatnya dibutuhkan. Lalu dalam laporan yang disampaikan oleh LKPJ tadi menjadi hasil kerja pansus LKPJ, itu ternyata ada beberapa SKPD yang kalau kita lihat itu belum menyentuh sebetulnya SKPD yang kalau dilihat itu secara sangat urgen. Di antaranya? Yaitu dinas sosial itu terkait dengan soal beras rawan pangan, dan kemudian badan pemberdayaan masyarakat desa itu terkait dengan dana desa. Itu kan tadi tidak ada. Justru itu saya harus memberikan masukan untuk segera diperbaharui oleh Pansus LKPJ untuk kemudian ditetapkan menjadi keputusan DPRD yang kemudian dilahirkan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk soal ditindaklanjuti atau tidak bukan urusan DPRD lagi, tetapi itulah tugas dan kewenangan DPRD dalam rangka melakukan pengawasan terhadap LKPJ Wali Kota Tual. Nah, ini sangat berhubungan dengan perencanaan dan kemudian penetapan APBD di tahun 2019, dan dalam pelaksanaannya itu rasanya ada hal-hal yang sebetulnya banyak hal, cuma ini saya kurang memahami ya dalam memberikan koreksi ataupun penilaian terhadap kinerja SKPD di pemerintah Kota Tual ini bagi DPRD dan Pansus itu harusnya kita objektif dan rasional, jangan ada pertimbangan emosional dan lain-lain sehingga membatasi ruang ataupun peran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada DPRD untuk melakukan tugasnya terhadap pelaksanaan APBD itu sendiri. Nah, kalau LKPJ ini kan koreksi untuk kemudian memberikan catatan-catatan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah. Maka tentu DPRD saya tadi sarankan untuk kita harus objektif. Jangan lagi ada perasaan yang lain. Bahkan diminta juga untuk memperpanjang waktu ini. Ya, saya sarankan karena memang waktu yang disiapkan melalui surat keputusan Ketua DPRD itu kan 1 bulan. Rasanya itu tidak cukup. Harus ditambah ya. Karena begitu banyak SKPD dan masalah ya. Ya, permasalahan yang begitu banyak ada dalam SKPD. Kemudian kalau dirunut itu kan ada sekitar kurang lebih 300-an program dan kurang lebih 4.000 kegiatan yang terdapat dalam APBD tahun 2019. Nah, tentu begitu banyak program dan kegiatan harus waktu yang cukup untuk kemudian digunakan, dipakai oleh DPRD melalui Pansus untuk menuntaskan, memastikan bahwa ini kan dalam rangka sinkronisasi. Kalau ada tahapan yang lain di LPJ-nya itu baru kita melakukan perhitungan penggunaan anggaran.
Tetapi dalam tahapan LKPJ itu kita hanya memastikan saja bahwa sinkronisasi terhadap perencanaan dan kemudian penganggarannya, kemudian pelaksanaan. Ada dan tuntas atau tidak ya? Itu ya ada atau tidak, begitu. Ya. Mungkin selain tadi sosial maupun dari masalah dana desa tadi, ada sorotan lain juga kami lihat tadi. Sebetulnya terjadi perubahan nomenklatur kegiatan di KIOM. Itu salah satunya yaitu kalau di APBD itu kan nomenklaturnya kegiatan talut ronjong. Sementara dalam pelaksanaannya itu dipakai nomenklatur reklamasi. Nomenklatur reklamasi itu di APBD di tahun 2019 itu tidak ada. Yang ada itu talut dan ronjong. Tetapi ternyata kan perubahan sepihak nomenklatur kegiatannya itu kan itu sudah mencederai ketentuan peraturan perundang-undang, dalam hal ini kan Perda. Berarti apa indikasi dari pencer? Ya, kesalahan tadi. Soal indikasi ini kan kami juga selaku anggota DPRD kebetulan saja saya di priorisasi sebelumnya di tahun periode 2014-2019 itu kan adalah juga ada dalam badan anggaran DPRD dan saya tahu pasti itu. Tetapi ya ternyata dalam pelaksanaan tiba-tiba terjadi perubahan. Kami juga pernah mengungkapkan ini pada tim evaluasi di kantor gubernur soal APBD di tahun 2019 itu. Terus apa yang akan diharapkan kepada tim Ya pansus? harapan saya tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya tim pansus ini diperpanjang juga ya? Harus diperpanjang. Kemudian kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan terhadap seluruh program dan kegiatan kita kerja dengan hati, jangan kerja dengan akal. Karena muara daripada ini semua kan nanti apa yang dirasakan oleh masyarakat, rakyat itu akan merasakan bahwa oh betul ini anggaran sebesar ini betul-betul menyentuh kepada rakyat atau tidak. Karena pertimbangan dalam perencanaan itu paling tidak kan harus mempertimbangkan soal manfaatnya, manfaat daripada program dan kegiatan itu sendiri. Saya kira itu.